Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya dengan Ajeng Aditi. Saya adalah Treasury untuk organisasi Indonesia Council for Small Business. Kali ini kami akan membahas tentang online record. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dalam serial podcast mengenai 10 SME Trends di Indonesia atau 10 tren UKM di Indonesia. Perkenalkan, saya Ajeng Aditi. Saya akan membahas mengenai Small Business Resiliency. Tentu saja saya tidak sendiri. Kali ini saya bersama dengan seorang pengusaha di bidang peternakan sapi dan teman-temannya di Batam, yaitu sapibatam.com. Kita sambut Bapak Muhammad Tibiani atau lebih kita kenal dengan Cak Tibi. Selamat malam, Cak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cak Tibi kabarnya? Sehat, Cak? Alhamdulillah sehat. Siap. Aman ya, Cak ya? Ini Bapak Cak Tibi posisi di Batam? Posisi di Batam, ya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ini, Cak, mungkin boleh diceritain lebih sedikit dulu deh tentang apa sih sebenarnya sapibatam.com itu dan gimana awal mula munculnya usaha tersebut sampai bisa survive sampai sekarang ini, Cak. Oke, terima kasih waktunya. Sapibatam.com itu adalah sebuah peternakan yang peternakannya seperti kebanyakan peternakan tradisional yang lainnya, ada sapi dan ada kambing. Kita lebih banyak memfokuskan diri di 5 tahun ini kepada aktivitas proses fattening atau penggemukan. Jadi kalau di peternakan itu ada 2 jenisnya, yaitu fattening sama breeding. Kita lebih banyak kepada penggemukan hewan kambing dan sapi. Nah, kenapa kita cerita sapibatam.com? Nanti itu tipping point-nya di saat pandemi ya. Kenapa? Sebenarnya 2. Nah, unit bisnisnya itu ada 3. Yang pertama akikah. Nah, akikah ya. Kalau untuk kambing akikah. Kemudian penjualan daging kurban, penjualan hewan kurban, baik itu sapi dan kambing. Dan yang ketiga adalah penjualan sapi potong. Itu. Nah, ini berdiri 5 tahun yang lalu dalam situasi yang sebenarnya aman-aman saja. Pada saat itu. Namun pandemi membuat kita memutar scorecard bisnis model kita yang tadinya aman, damai, tentram menjadi berubah cukup besar dan cukup drastis, dan waktu itu memang kayak orang berjudi ya, perjudiannya cukup besar. Oke. Jadi sebelumnya ini full offline ya, Cak ya? Maksudnya masih peternakan sapi tradisional ya? Exactly. Oke, berarti mungkin sekarang bisa diceritakan, Cak, gimana kondisinya selama pandemi ini, apa yang dilakukan sampai bisa survive dalam 1,5 tahun pandemi ini? Oke. Jujur di 6 bulan pertama pandemi, dari bulan Februari, Maret, April, Mei, sampai kita ke fase Idul Adha tahun lalu, itu kita namanya desperado. Desperado itu desperate ya. Karena kenapa? Forecast penjualan sapi kurban dan kambing kurban yang kita rencanakan jujur membuat hati kita berdebar-debar dan berdegup kencang. Karena Idul Adha tidak boleh dirayakan secara aktivitas, sehingga kita kayak tebak-tebak buah manggis. Ini karena jujur di dunia peternakan Idul Adha itu momen kayak dapat jackpot gitu loh, Mbak Ajeng. Betul. Kayak kita dapat durian runtuh dan momennya ya hanya itu saja. THR-nya ya setahun sekali ya, pas Idul Adha itu ya, Cak ya. Nah, apa yang kita lakukan dari pada saat itu jujur stok hewan yang kita harusnya bidik harganya memuaskan, akhirnya kita jual kayak girik sale lah. Sehingga jackpot yang tadinya menjadi impian saya dan karyawan-karyawan staf partner menjadi ya terlupakan.
Nah, kemudian yang kedua adalah tentu masyarakat waktu itu yang mau akikah juga tertahan. Yang rata-rata biasanya kita 150 ekor per bulan untuk akikah, ya turun jadi setengahnya. Karena 6 bulan pertama itu kan polanya kan nggak tahu. Ini sebenarnya mau diapain masih belum tahu juga. Pandemi mau kapan? Orang akan menahan belanja untuk sesuatu yang tidak penting dan mendesak. Akikah itu penting, tapi nggak mendesak kan? Ya nggak akikah juga anaknya udah lahir ya. Iya betul. Nah ini kan kayak ibadah yang sunnah betul, tidak diwajibkan. Tidak menjadikan nanti juga boleh lah. Ya sudah besar juga nggak apa-apa. Ya di sebagian besar mazhab juga menyatakan itu. Cuman anyway situasi kita lagi bingung. Kita mau lanjut atau tidak? Kita mau terus? Kalau terus mau seperti apa? Nah, oke. Karena memang setiap bisnis yang kita jalanin selalu punya bisnis model, tentu kita tidak mudah mengubah customer segment karena customer segmentnya kan tetap. Iya. Bener kan? Customer segmentnya tidak ada yang berubah. Sapi potong ya para pedagang sapi potong pedaging yang ada di pasar. Kemudian kurban ya segmennya itu. Kemudian akikah ya segmennya itu. Nah, kita dapat berkah ternyata 6 bulan pertama itu kan banyak work from home. Ya. Nah, akhirnya saya ya ini karena umur saya juga sudah tidak muda, saya paham apa yang dilakukan oleh pasangan saat work from home. Bonus demografi ya, Cak. Nah, namun isunya tidak selesai di sana adalah saya kan capital resource-nya kan udah habis yang harusnya kita tanam banyak untuk kurban. Itu nyaris ke wipe off ya, ada debt lumayan lah ya. Yang angkanya kalau disebutkan rada ndredeg waktu itu kan. Nah, akhirnya kita munculkan ide sapibatam.com. Nah, setelah 6 bulan ya itu ya? Ya, setelah 6 bulan. Jujur saya orang statistik, latar belakang pendidikan saya, maka saya harus gathering the data. Apa aja yang perlu saya rubah di bisnis model. Nomor satu yang saya rubah, saya tidak mengacak-acak di segmen, customer segment. Saya mengacak-acak nomor satu di cost structure dan di key partnership. Apa yang saya geser di key partnership dulu? Jadi yang tadinya saya tidak melibatkan investor pihak ketiga, saya buat platform kecil-kecilan lah, nggak terlalu kompleks. Ini bukan kayak equity crowdfund, tapi sebenarnya tentunya teman-teman saya juga ingin berinvestasi, tapi ke orang yang dipercaya, ke segmen market yang real, karena investor itu kayak mut-mutan gitu. Ada yang sukanya ke sapi, ada yang sukanya ke saham, kan nggak semua orang suka ke saham kan ya. Betul. Nah, saya teman-teman kolega saya broadcast. Ini nih, gua ada bisnis yang kaptif. Kaptif yang pertama itu sapi potong. Karena konsumsi sapi potong di Batam itu setiap hari itu 3-4 ekor. Saya lepaslah sapi potong itu ke teman-teman setiap harinya satu, which is average 20 ekor sapi lah sebulan. Nah, saya minta teman-teman, nih teman-teman, gue punya captive market sapi, kalian bisa invest dengan manfaat 15% untuk 6 bulan. Ternyata puji Tuhan yang namanya kita niat baik ya, ya diterima dengan ya udah ditransfer lah. Jadi saya dapat ibaratkan kalau istilah itu dana segar ya dari teman-teman ya setiap bulan rata-rata 20 dan untuk untuk Idul Fitri dan selama puasa kemarin itu sebulannya 40-an, jadi total mau 80-an ekor lah ya di 2 momen itu. Nah, kita kumpulin, kita bikin bisnis modelnya, kita bikin bagi hasilnya, kita bikin sistem pelaporannya, boom, dimakan semua dan kita udah dapat dana segar ya 600 juta kali 4 ya 2,4 M. Nah, itu kita ternyata teman-teman menyambut baik. Cerita ya mungkin karena portofolio bisnis juga banyak lah alasannya, tapi teman-teman menyambut baik dana segar itu muncul ya kita olah. Nah, chapter yang kedua setelah 3 bulan kok jalan dan minat,
dan di bulan karena siklusnya 6 bulan Mbak Ajeng. Ya. 6 bulan kita sudah bisa balikin dana mereka, kita tawarkan untuk Idul Adha dan Idul Adha sekarang. Total kita sapi nawarin 500 sapi, 300 kambing. Dimakan semua sama investor. Nah, ini menjadi kalau dari sisi key partner yang tadinya uang atau modal itu adalah menjadi value yang harus kita genggam, sekarang itu menjadi domainnya investor. Jadi saya ini geser nafas yang tadinya nggak ada nafas menjadi panjang banget sekarang. Konsekuensinya memang kita jadi bermitra, konsekuensinya kita berbagi manfaat lah, yang tadinya keuntungan milik kita menjadi 50-50 dengan investor. Nah, itu salah satunya. Nah, yang saya modifikasi kedua, cost structure. Karena saya dapat dana segar, berarti cash in advance. Saya langsung nego ke mitra-mitra bisnis saya yang di Lampung, karena kita memang ngambilnya di Lampung, sapi dan kambing, untuk mendapatkan very good price, at least berbeda sekitar 500 sampai 1 jutaan per ekornya. Sehingga kita bisa membagi lebih kan ke investor. Nah, ini kita jalanin sampai sekarang. Nah, itu yang salah satu yang paling fundamental yang kita ubah. Itu Mbak Ajeng. Nah, dari fresh fund yang didapat dari para investor ini dan bisa sampai double ya, kira-kira ininya fresh fund yang harus diolahnya ini. Nah, gimana Cak? Apa ada challenge-nya nggak ketika ngobrol sama teman-teman atau kita ketika membroadcast itu? Apakah ada dari sisi internal sendiri ya, kita ngomongnya lebih dari sisi internal sendiri, karena ya namanya manusia kan kalau ada perubahan kan suka kayak resisting, ngapain sih nanti kalau misalnya kalau nanti dapat dana segarnya, nah kalau enggak terus nanti kok mereka misalnya macem-macem, lagian mereka kok ngasih bagi hasilnya kok Cak Tibi kok gede banget, kita yang repot mereka nggak ngapa-ngapain, nah kayak gitu-gitu loh Cak. Nah itu gimana tuh Cak? Oke. Di awal tentu sebenarnya malah yang kita takutkan sebenarnya bukan dari internal ya, yang kita takutkan dari eksternal. Bagaimana bisnis tradisional bisa dikemas menjadi bisnis digital. Ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita. Ketakutan tim bukan lagi soal berbagi, karena opsinya tidak ada. Waktu itu opsinya adalah kita harus berbagi. Malah sebenarnya secara internal, gimana kita memvisualisasikan bisnis tradisional menjadi digital. Karena jujur kiriso saya sebagian besar adalah kalau tim-tim itu kan orang-orang Lampung yang ya sampean ngerti lah, non-complete educated yang seperti yang saya bayangkan, karena memang saya ini mau bisnis kandang dan ya saya nggak berharap banyak tentang kiriso saya tentang orang-orang kandang, malah pertentangannya sebenarnya saya meeting dengan mitra saya, direktur saya dan 2 direktur saya yang lintas. Kebetulan mereka milenial enaknya. Kalau yang milenial ini enaknya kalau urusan berbagi-berbagi gini tidak rumit Mbak Ajeng. Kalau partneran sama milenial. Yang susah kalau yang seumuran saya ke atas nih. Ini kalau udah mau berbagi, wah udah. Maksudnya berbagi dari panjang ya hitungannya. Susah. Wow. Kan aku kan itu dulu kalau enaknya sama milenial, yang situ nggak susah, tapi bagaimana mengkomunikasikan manfaat yang kita berikan. Nomor 1 kan bisnis itu syaratnya yang kalau mau dibagi manfaatnya ada 3 Mbak Jo. Yang pertama aman. Yang kedua menguntungkan. Yang ketiga berkelanjutan. Karena investor pingin duitnya itu muter gulung. Nah inilah yang diformulasikan. Oke, kita buat kata aman dulu. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah aman ini. Karena mereka juga pusing, Pak, sapi itu bisa mati. Bener nggak? Betul. Nah, ya karena saya orang yang sudah lumayan senior ya, saya teleponlah teman saya, Jasindo. Nah, kita nelpon Jasindo, ada nggak program asuransi yang mengcover apabila sapi ada situasi yang tidak kita inginkan, entah mati, ceklek. Asuransi jiwa untuk ini ya, sapi. Boom, ada Mbak Ajeng. Oh gitu. Dengan premi 1,4 sampai 1,5% untuk 6 bulan.
Saya telepon komisarisnya, kebetulan temen ya, enak ya. Wah Pak Cak, tolong dibikinin ini. Udah selesai. Sama-sama alumni ITS jadi lebih enak. Siap. Nah itu yang berarti saat ada pertanyaan dari investor aman, kita udah punya nih asuransi, setidaknya bakalan atau uang bakalan yang 30 juta kita potong Sekian, 4 juta 8, enggak, sekitar 25 sekian itu balik. Karena yang ditanggung adalah bakalannya, bukan operationnya, bakalannya. Itu sudah balik at cost. Itu membuat kita tenang, karena ya yang namanya situasi yang tidak diharapkan, kalau diinginkan kan tidak diharapkan. Ya, kalau dulu misalnya ada apa-apa kan itu uang kita, Mbak. Iya, betul. Nah, kalau sekarang ini uang orang ya, walaupun ya kita ngomong Tuhan berkehendak, tapi kan kalau namanya investor ya nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Iya, Kita betul. kan ukurannya profesionalisme seperti itu. Nah, trust ya. Aman. Yang kedua menguntungkan. Setidaknya kita memberi manfaat 15% something, itu sekitar 2% lebih. Artinya sudah di atas dari deposito sudah deposan pasti. lah. Artinya target audien kita ini menggeser deposan ke tempat kita lah. Okay. Wah, udah 2 kali deposito udah aman lah. Kalau orang nggak mau berarti dia mungkin ingin jadi pinjol. Kalau kita kan bukan pinjol ya. Rentenir. Nah, artinya kita sudah membagi manfaat dengan menguntungkan ya 2 kali dari deposan. Nah yang ketiga berkelanjutan, karena ini kan nanti kita gulung, kalau dia memang mau lanjut ya langsung aja uangnya kita putar dan dia cuma menerima, dia kita kasih manfaatnya. Nah 3 mantra ini yang kita komunikasikan melalui sosial media, Google, Facebook, dan IG, Mbak Aja. Dan wow-nya 50% investor kami adalah milenial investor. Dia yang baru-baru bekerja dengan income rata-rata di 7,5 sampai 15 juta tapi punya tabungan, malah itu yang nge-feeding. Aneh ya? Iya, lumayan. Lumayan. Nganggur. Karena mereka juga takut mau investasi kemana, ke reksadana. Kan mereka rata-rata kan investasinya ke reksadana atau saham ya. Saham waktu itu terkompresi sampai ya nggak bisa diprediksi kan, main saham waktu itu mau dapat earn 1%, 2% sebulan aja ngedek banyak saham yang kacau balau, Mbak Ajeng. Ya, ARB. ARB semua kan. Iya, kayak sekarang ini banyak yang ARB 2-3 bulan kemarin itu merah semua. Makanya itu kayak berkah di situ, sisi ada sesuatu kekacauan ya kita komunikasikan dengan ya Facebook Ad, dengan ya TikTok, dengan semua jurus semua diutilize. Kita lakukan ya, alhamdulillah itu menjadi salah satu solusi untuk saat ini agar kita bisa tetap eksis di pandemi. Jadi untuk kondisi saat ini relatif stabil berarti Cak ya, karena kalau dilihat dari consumer behavior-nya sendiri, kita yang kalau di Jawa ini sudah kayak hampir normal. Saya yang tinggal di Jakarta, meskipun giliran 2 minggu masuk ke kantor juga berangkat pulang itu sudah very very normal, macetnya sudah luar biasa. Kalau dulu nggak ngerasain karena kan naik angkutan umum ya, jadi nggak ngerasain capek. Kalau sekarang sudah karena menghindari angkutan umum jadinya luar biasa. Jadi stabil aja ya. Ya. Konsumen malah bonus demografi itu menaikkan revenue kita di Akika yang tadinya average 150 sekarang bisa 200 sampai 250 sebulan. Oh, luar biasa ya. Aku setelah tipping point kira-kira awal bulan Februari Maret kemarin lah udah naik. Yang biasanya bulan puasa dan lebaran itu sepi kita. Tapi kita bisa nembus 150 ekor gitu loh. Ini kan kayak kita blessing Mbak, ini enggak ada yang orang ngira. Enggak ada yang disguise ya. Ya, enggak ada. Kita berharap loh ternyata ada ketidaknormalan baru yang kita lihat menjadi normal baru. Kalau dilihat dari jumlah nominalnya kayaknya banyakan yang laki ini. BPS nggak usah nyari jauh-jauh, nyari ke bakul-bakul akikah itu aja sudah ditanyain jualnya berapa. Oh, banyakan laki ini yang lahir ini. Iya, 2 ekor ya laki. Iya, betul. Nah, ini kan untuk mengambil langkah drastis ini dari yang absolut tradisional ya,
Penawarannya, cara menjualnya, bisnis modelnya pun masih sangat tradisional ya, jadi offline banget. Nah, harus shifting, ganti jadi online total. Nah, itu taunya atau kayaknya kira-kira aku karena selain nggak ada pilihan ya, tapi kayak aku harus pindah ke digital. Itu apa, Cak, yang jadi apa ya, hidayahnya itu tuh pas kapan gitu? Ya, opsinya kan sebenarnya banyak campaign yang work from home dan lain-lain. Kita kan cuma mikir bagaimana menjangkau mereka yang tadinya mereka datang, kan rata-rata mereka datang ke tempat kita, motong, kan semuanya benar-benar marketnya tradisional banget. Nah, ini berarti kita kemas semuanya dalam bentuk digital. Contoh salah satunya ke investor itu kita kasih CCTV semua. Jadi kita pasang CCTV dan mereka bisa akses dari mana aja. Terus kalau misalnya klien mau kita kasih foto atau dia kalau mau lihat kambingnya mau disembelih kita kasih CCTV lah kalau mereka mau. Jadi hal-hal yang karena sebenarnya ini pilihannya adalah tidak ada pilihan. Semua list. Jadi kita kan punya checklist. Kita duit. Kita lakukan apa yang dulu nggak pernah kita pikirkan. Jadi kalau istilahnya itu, kalau dulu kita dipaksa berpikir out of the box, situasi kali ini itu kalau bisa boxnya dibuang gitu loh. Jadi Anda nggak perlu memikirkan bahwa sekarang itu ada box, sekarang itu nggak ada box. Udah nggak ada batasannya ya? Ya kadang-kadang Anda nggak perlu melakukan hal-hal yang paling konyol sekalipun bisa jadi revenue ternyata kan gitu. Betul. Oke. Thank you, Cak. Ini kayaknya sudah mendekati 15 menit diskusi atau cerita yang cukup panjang. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman pengusaha lainnya mungkin yang sekarang masih struggle juga apapun bidangnya mungkin. Oke. Ini pesan buat teman-teman apapun bidangnya, terutama teman-teman UMKM di sektor F&B ya. Karena memang yang pas pertama kali itu adalah bisnis berbasis kerumunan, yaitu F&B. Saya minta teman-teman nomor satu, memang pilihan menyerah bukan pilihan itu memang benar. Yang kedua, cari uji ulang bisnis modelnya. Jadi semua komponen-komponen yang ada di bisnis Anda ubah kalau perlu secara radikal, karena keuntungan dari UMKM itulah Anda bisa melakukan perubahan yang radikal sekalipun, di luar nalar sekalipun Anda bisa, berbeda dengan corporate. Yang ketiga, konsisten dan persisten menjaga di quality, delivery, dan cost, karena ini memang menjadi kuncian di UMKM. Nah, jaga terus kesehatan, karena tanpa kesehatan ya kita nggak ngapa-ngapain, dan terus semangat, karena memang pilihannya adalah semangat dan terus bekerja. Dari saya itu Mbak Jem. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Cak Tibi. Nah, demikian bincang-bincang kita dengan Cak Tibi. Terima kasih sudah mendengarkan kami di rangkaian podcast 10 SME Trends in Indonesia. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi di podcast-podcast lainnya. Saya Ajeng undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.